Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jehadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 13 Februari 2023. Injil hari ini diambil dari Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah tanda kasih, pengampunan, dan kehadiran Allah di tengah kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau adalah tanda kasih, pengampunan, dan kehadiran Allah yang hidup di tengah kami. Tuhan, sadarkanlah dan kuatkanlah iman kami akan Kristus yang merupakan tanda kehadiran-Mu di tengah kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Yesus Kristus adalah tanda kasih, pengampunan, dan kehadiran Allah. Kehadiran Yesus di tengah masyarakat selalu mengganggu ketenangan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus sudah semakin dikenal masyarakat, baik di kalangan Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Mujizat yang dilakukannya sudah menggerakkan hati banyak orang. Orang yang disembuhkannya sudah menjadi saksi kehebatan Yesus Kristus, bahwa dia adalah anak Allah. Mereka yang sudah menyaksikan mujizat-mujizat yang dibuat Yesus sudah menjadi pewarta kebaikan Yesus kemana saja, sehingga nama Yesus semakin dikenal dan kehebatannya memikat hati banyak orang. Dari hari ke hari, para pengikutnya semakin banyak. Orang tidak lagi mau mendengarkan ngomongan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi lebih senang mendengarkan Yesus. Kehebatan Yesus sudah menjadi tantangan besar untuk orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sudah banyak kali orang Farisi dan ahli Taurat melontarkan pertanyaan kepadanya dengan maksud untuk menjerat dia. Tetapi pertanyaan mereka selalu menjadi bumerang untuk diri mereka sendiri. Betapa sering mereka terjebak. Tetapi walaupun demikian, mereka tetap mau menjerat Yesus dengan segala macam cara. Hari ini, mereka kembali menjerat Yesus dan meminta daripadanya suatu tanda dari surga untuk membuktikan bahwa misinya sungguh mendapat restu dari surga. Menanggapi permintaan ini, Yesus merasa kasihan dengan mereka, karena hati mereka belum juga terbuka melihat tanda-tanda yang sudah dibuatnya. Dengan penuh kesal Yesus berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda?
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Kemudian ia meninggalkan mereka. Yesus merasa kecewa karena pikiran dan hati orang Farisi dan ahli-ahli Taurat begitu keras. Yesus sesungguhnya sudah menunjukkan begitu banyak tanda. Dia sendiri adalah tanda kasih Allah. Ia selalu menaruh kasih kepada orang berdosa yang bertobat. Ia adalah tanda kasih Allah yang penuh berbelas kasihan. Ia adalah tanda pengampunan Allah yang tidak menghukum manusia berdosa yang bertobat, melainkan mengampuni dosa-dosa mereka dan menyelamatkan mereka. Yesus adalah tanda penebusan umat manusia. Yesus tidak membuat tanda bagi orang yang keras hatinya dan selalu menolak Allah. Tanda atau mujizat bukanlah permainan sulap yang mau menyenangkan mata orang yang melihatnya, tetapi satu bentuk jawaban Tuhan kepada mereka yang percaya kepadanya. Mujizat Yesus bertujuan untuk memperkuat iman dari mereka yang percaya kepadanya, tetapi kepada mereka yang mau mencobai Tuhan demi kepuasan diri, mujizat tidak akan dilayani, tidak akan terjadi. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita memohon bantuan Tuhan untuk selalu menguatkan iman dan cinta kita kepadanya. Semoga kita selalu sadar dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah tanda kasih Allah, tanda pengampunan Allah, dan tanda kehadiran Allah di tengah kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.